Pernahkah Anda bertanya, mengapa di tengah dunia yang semakin maju, manusia justru semakin sulit menemukan ketenangan? Mengapa semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa hampa yang mengendap di dalam hati? Mungkin selama ini kita mencari jawaban ke tempat yang salah. Konon, para leluhur Jawa mewariskan sebuah falsafah yang tidak hanya berbicara tentang cara menjalani hidup, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan seluruh kehidupan. Sebuah ajaran yang begitu dalam, hingga mereka menyebutnya sebagai memayu hayuning bawana. Rahasia untuk memperindah dunia, dimulai dari memperindah batin manusia. Namun, benarkah ajaran kuno ini masih relevan di zaman modern? Ataukah justru inilah kebijaksanaan yang selama ini terlupakan, ketika manusia sibuk mengejar dunia tetapi kehilangan dirinya sendiri? Dalam video ini, kita akan menelusuri makna terdalam dari warisan luhur tersebut, mengungkap filosofi yang telah bertahan melintasi zaman, serta memahami mengapa ajaran ini masih mampu menjadi penuntun hidup di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Dengarkan hingga akhir, karena pada bagian penutup terdapat satu renungan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri, kehidupan, dan tujuan keberadaan di dunia. Sebelum kita memulai perjalanan ini, dukunglah channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun sahabat Anda. Dukungan sederhana dari Anda akan membantu kami terus menghadirkan renungan-renungan filosofis, kebijaksanaan leluhur Nusantara, dan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi cahaya bagi semakin banyak orang. Mari kita heningkan sejenak pikiran, buka hati seluas-luasnya, dan bersama-sama menyelami rahasia memayu hayuning bawana, ilmu kehidupan yang tetap relevan. Di tengah derasnya arus kehidupan yang terus bergerak tanpa henti, manusia seringkali merasa bahwa tujuan hidup hanyalah tentang mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya. Ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar kedudukan, ada pula yang menghabiskan seluruh tenaga demi mendapatkan pengakuan dari sesamanya. Namun, semakin jauh seseorang berlari, semakin sering pula ia merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kebijaksanaan Jawa, keadaan ini bukanlah hal yang asing. Para leluhur telah lama memahami bahwa manusia akan kehilangan arah ketika ia lupa pada tujuan sejati keberadaannya. Karena itulah lahir sebuah ajaran yang begitu dalam maknanya, yaitu memayu hayuning bawana. Sebuah falsafah yang bukan sekadar petuah, melainkan jalan hidup yang mengajarkan bahwa manusia hadir di dunia bukan untuk merusak, melainkan untuk memperindah, memperbaiki, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya tersembunyi pandangan hidup yang mampu mengubah cara seseorang memandang dirinya, sesamanya, alam semesta, bahkan Sang Pencipta. Dalam bahasa Jawa, kata memayu mengandung makna memperindah, memperbaiki, atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sementara hayuning bawana berarti keindahan, keselamatan, dan keharmonisan dunia beserta seluruh isinya. Ketika kedua makna itu disatukan, lahirlah sebuah ajaran yang mengingatkan bahwa setiap langkah manusia seharusnya membawa manfaat bagi kehidupan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, alam, dan generasi yang akan datang. Leluhur Jawa memandang bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak atas bumi. Manusia hanyalah bagian kecil dari jalinan kehidupan yang begitu luas. Oleh sebab itu, setiap tindakan, sekecil apapun, akan memengaruhi keseimbangan yang lebih besar. Falsafah ini juga mengajak manusia untuk melihat bahwa dunia bukan sekadar tempat tinggal sementara, melainkan sebuah titipan yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Leluhur Jawa tidak memisahkan hubungan antara manusia dan alam. Gunung, sungai, hutan, sawah, angin, hujan, bahkan tanah yang dipijak dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang saling menghidupi. Ketika manusia memperlakukan alam dengan hormat, alam akan memberikan kehidupan yang berlimpah. Namun, ketika manusia hanya memandang alam sebagai objek untuk dieksploitasi tanpa batas, keseimbangan perlahan mulai terganggu. Ajaran ini bukan sekadar berbicara tentang lingkungan dalam pengertian fisik, tetapi juga tentang lingkungan batin. Sebab batin yang dipenuhi keserakahan akan melahirkan tindakan yang merusak,
sedangkan batin yang jernih akan melahirkan perilaku yang menjaga kehidupan. Oleh karena itu, memperbaiki dunia selalu dimulai dari memperbaiki isi hati. Tidak ada perubahan besar yang benar-benar bertahan lama apabila akar di dalam diri masih dipenuhi oleh kebencian, iri hati, dan keangkuhan. Namun, Memayu Hayuning Bawana tidak mengajarkan manusia untuk menjadi sosok yang sempurna. Leluhur memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah tersesat oleh ambisi, atau pernah terluka oleh pengalaman hidup. Yang lebih penting bukanlah apakah seseorang pernah jatuh, melainkan apakah ia bersedia bangkit dengan membawa kesadaran baru. Dalam pandangan ini, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap pagi adalah undangan untuk menjadi manusia yang sedikit lebih bijaksana daripada hari sebelumnya. Ketika seseorang memilih berbicara dengan kelembutan daripada kemarahan, ketika ia memilih memaafkan daripada menyimpan dendam, atau ketika ia memilih menolong tanpa mengharapkan balasan, saat itulah ia sedang menjalankan makna Memayu Hayuning Bawana dalam kehidupan nyata. Perubahan besar tidak selalu lahir dari tindakan yang luar biasa. Barangkali, di zaman yang serba cepat seperti sekarang, ajaran ini terasa semakin penting untuk direnungkan. Ketika manusia begitu sibuk mengejar pencapaian, ia sering lupa bertanya apakah kehadirannya telah membawa keteduhan bagi orang lain. Ketika teknologi membuat dunia terasa semakin dekat, hubungan antar manusia justru kadang menjadi semakin renggang. Ketika informasi datang tanpa henti, kebijaksanaan sering tertinggal di belakang. Disinilah Memayu Hayuning Bawana hadir sebagai pengingat bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari kecanggihan yang berhasil diciptakan, tetapi juga dari kemampuan manusia menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan tindakannya. Sebab dunia yang indah bukanlah dunia yang dipenuhi kemewahan semata, melainkan dunia yang dihuni oleh manusia-manusia yang sadar bahwa setiap napas adalah amanah, setiap langkah meninggalkan jejak, dan setiap pilihan akan menentukan apakah kehidupan ini menjadi lebih damai atau justru semakin kehilangan arah. Dari kesadaran inilah perjalanan memahami rahasia Memayu Hayuning Bawana dimulai. Bukan sebagai teori untuk dihafalkan, melainkan sebagai laku hidup yang perlahan mengubah cara kita memandang diri, sesama, alam, dan makna kehidupan itu sendiri. Seringkali manusia mengira bahwa keindahan hanya dapat dilihat oleh mata. Ia mengagumi megahnya bangunan, luasnya hamparan pegunungan, jernihnya aliran sungai, atau indahnya langit ketika matahari mulai tenggelam. Semua itu memang merupakan bagian dari keindahan dunia, tetapi falsafah Jawa mengajarkan bahwa ada keindahan yang jauh lebih dalam daripada apa yang tampak oleh penglihatan. Keindahan itu disebut hayu. Dalam pandangan para leluhur, hayu bukan sekadar sesuatu yang elok dipandang, melainkan keadaan ketika segala sesuatu berada dalam harmoni, selaras dengan kodratnya, dan membawa ketentraman bagi kehidupan. Seseorang dapat hidup di rumah yang sederhana, mengenakan pakaian yang biasa, bahkan tidak memiliki kekayaan berlimpah, tetapi jika hatinya dipenuhi ketulusan, pikirannya jernih, dan tindakannya membawa manfaat bagi sesama, maka ia telah memancarkan hayu yang sesungguhnya. Sebaliknya, seseorang dapat hidup dalam kemewahan, dikelilingi pujian dan penghormatan. Namun bila batinnya dipenuhi keserakahan, amarah, dan kegelisahan, maka keindahan itu hanyalah lapisan luar yang rapuh dan mudah runtuh oleh waktu. Leluhur Jawa memahami bahwa segala sesuatu yang terlihat di luar hanyalah cerminan dari apa yang tumbuh di dalam diri manusia. Oleh karena itu, mereka lebih banyak mengajarkan bagaimana merawat hati daripada sekadar menghias penampilan. Mereka percaya bahwa hati yang bersih akan memengaruhi cara seseorang berbicara, cara ia memandang orang lain, hingga cara ia mengambil keputusan dalam setiap langkah kehidupannya. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, seseorang tidak mudah dikuasai iri hati. Ketika hati dipenuhi ulas asih, ia tidak mudah membalas kebencian dengan kebencian. Dan ketika hati dipenuhi kesadaran akan keterbatasan dirinya, ia tidak akan terjebak dalam kesombongan. Dari sinilah lahir pribadi yang kehadirannya menenangkan. Dalam ajaran kejawen, manusia diibaratkan seperti sebuah telaga. Apabila permukaan airnya terus-menerus diguncang angin, maka bayangan langit tidak akan pernah terlihat dengan jelas. Namun ketika air menjadi tenang, seluruh keindahan langit akan terpantul dengan sempurna.
Demikian pula batin manusia. Pikiran yang dipenuhi kecemasan, amarah, dan nafsu yang tak terkendali akan membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Ia akan mudah tersinggung, mudah curiga, dan selalu merasa kurang. Akan tetapi, ketika batinnya mulai tenang, ia mampu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Cobaan tidak lagi dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Keberhasilan tidak lagi menjadi alasan untuk menyombongkan diri, melainkan pengingat agar semakin banyak berbagi. Bahkan kegagalan pun tidak lagi dipandang sebagai akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kebijaksanaan. Kejernihan seperti inilah yang oleh leluhur dipandang sebagai sumber dari keindahan hidup yang sejati. Makna hayu juga mengandung ajakan agar manusia menjadi sumber kesejukan bagi lingkungan sekitarnya. Pohon yang rindang tidak pernah memilih siapa yang boleh berteduh di bawahnya. Sungai tidak pernah menentukan siapa yang boleh meminum airnya. Matahari tidak pernah membedakan kepada siapa cahayanya akan diberikan. Alam mengajarkan bahwa keindahan sejati selalu disertai kemurahan hati. Semakin besar manfaat yang diberikan, semakin besar pula makna keberadaannya. Leluhur Jawa kemudian menanamkan pemahaman bahwa manusia seharusnya belajar dari alam. Bukan hanya mengambil manfaat darinya, tetapi juga meneladani sifat-sifatnya. Menjadi pribadi yang menyejukkan, tidak mudah menghakimi, ringan membantu, dan mampu menghadirkan harapan ketika orang lain sedang berada dalam kesulitan. Kehadiran seseorang seharusnya membuat lingkungan menjadi lebih damai, bukan justru dipenuhi pertengkaran dan permusuhan. Di tengah dunia modern yang sering mengukur nilai manusia dari harta, jabatan, dan popularitas, makna hayu hadir sebagai pengingat bahwa kualitas hidup tidak pernah ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh siapa diri kita ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan. Saat lampu sorot padam, ketika tepuk tangan berhenti, dan ketika pujian tidak lagi terdengar, yang tersisa hanyalah hati beserta seluruh isi di dalamnya. Jika hati itu damai, maka hidup akan tetap terasa indah meskipun sederhana. Namun jika hati terus diliputi kegelisahan, maka tidak ada kemewahan yang mampu mengisinya. Itulah sebabnya para leluhur lebih memilih membangun manusia daripada sekadar membangun kemakmuran. Mereka memahami bahwa dunia akan menjadi lebih indah apabila setiap pribadi lebih dahulu memancarkan keindahan dari dalam dirinya. Dan di sanalah makna hayu menemukan bentuknya yang paling utuh. Bukan sekadar keelokan yang dapat dipandang mata, melainkan cahaya batin yang diam-diam mengubah dunia melalui ketulusan, kebijaksanaan, dan kasih yang diwujudkan dalam setiap laku kehidupan. Sejak dahulu, para leluhur Jawa memandang alam bukan sebagai benda mati yang dapat diperlakukan sesuka hati, melainkan sebagai sahabat kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Gunung dipandang sebagai lambang keteguhan, sungai sebagai lambang keluasan, laut sebagai lambang keluasan hati, dan hutan sebagai simbol keseimbangan yang menopang kehidupan. Cara pandang ini lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Setiap helaan napas bergantung pada pepohonan yang menghasilkan udara, setiap butir nasi berasal dari tanah yang subur, dan setiap tetes air yang diminum merupakan bagian dari siklus alam yang telah berlangsung jauh sebelum manusia dilahirkan. Kesadaran inilah yang membentuk sikap rendah hati dalam falsafah Jawa. Manusia bukanlah pusat dari alam semesta, melainkan salah satu bagian dari jalinan kehidupan yang saling bergantung. Ketika manusia lupa akan kenyataan ini, ia mulai memperlakukan alam sebagai miliknya semata. Dari situlah perlahan-lahan lahir ketidakseimbangan yang akhirnya kembali dirasakan oleh manusia sendiri. Dalam ajaran Memayu Hayuning Bawana, menjaga alam bukanlah sekadar kewajiban sosial atau tindakan untuk memenuhi aturan, melainkan bagian dari laku spiritual. Sebab merawat kehidupan berarti menghormati sumber kehidupan itu sendiri. Leluhur memahami bahwa hubungan antara manusia dan alam bersifat timbal balik. Apa yang diberikan kepada alam, pada akhirnya akan kembali kepada manusia dalam bentuk yang berbeda. Tanah yang dirawat dengan penuh kasih akan menghasilkan panen yang baik. Sungai yang dijaga kebersihannya akan terus mengalirkan air yang memberi kehidupan. Hutan yang dilestarikan akan menjadi penyangga keseimbangan bagi banyak makhluk. Sebaliknya, ketika keserakahan menguasai hati,
manusia mulai mengambil lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Lebih dalam lagi, falsafah Jawa mengajarkan bahwa alam adalah guru yang tidak pernah berhenti memberikan pelajaran kepada siapapun yang mau memperhatikan. Pohon mengajarkan kesabaran karena ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar. Tetapi selama hidupnya ia terus memberi manfaat tanpa meminta imbalan. Sungai mengajarkan keluasan karena ia tidak melawan batu yang menghalangi jalannya, melainkan mencari jalan lain hingga akhirnya mencapai lautan. Gunung mengajarkan keteguhan karena ia tetap berdiri kokoh menghadapi hujan, angin, dan panas yang datang silih berganti. Bahkan pergantian siang dan malam mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada malam yang berlangsung selamanya, sebagaimana tidak ada siang yang abadi. Semua bergerak dalam keseimbangan yang telah ditetapkan oleh hukum kehidupan. Siapapun yang belajar dari alam akan memahami bahwa kehidupan bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat atau paling tinggi, melainkan perjalanan untuk menemukan keselarasan dengan irama semesta. Keselarasan inilah yang perlahan mulai memudar di tengah kehidupan modern. Manusia semakin pandai menciptakan teknologi, tetapi semakin jarang mendengarkan suara alam. Kota-kota dipenuhi gedung yang menjulang tinggi, namun ruang untuk pepohonan semakin menyempit. Kesibukan membuat banyak orang lebih akrab dengan layar daripada dengan langit pagi. Lebih sering mendengar dering notifikasi daripada suara angin yang berembus di antara dedaunan. Akibatnya, banyak manusia kehilangan kepekaan batin. Mereka merasa lelah tanpa mengetahui penyebabnya. Gelisah meskipun semua kebutuhan materi telah terpenuhi, dan sulit menemukan ketenangan di tengah kemudahan yang tersedia. Dalam kebijaksanaan Jawa, keadaan seperti ini dipandang sebagai tanda bahwa manusia mulai terputus dari sumber keseimbangan hidupnya. Sebab ketika hubungan dengan alam melemah, hubungan dengan diri sendiri pun perlahan ikut memudar. Karena itulah, Memayu Hayuning Bawana mengajak setiap orang untuk kembali membangun hubungan yang penuh hormat dengan alam, bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa syukur. Menanam satu pohon, menjaga kebersihan air, mengurangi sikap berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya, atau sekadar meluangkan waktu menikmati matahari terbit dengan penuh kesadaran merupakan bentuk-bentuk kecil dari penghormatan terhadap kehidupan. Leluhur percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari tindakan yang sederhana namun dilakukan dengan hati yang tulus. Ketika manusia kembali belajar mendengarkan suara hujan, menghayati keheningan malam, merasakan kesejukan angin, dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam, maka ia akan menemukan sesuatu yang telah lama hilang, rasa menyatu dengan kehidupan. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak diperoleh melalui banyaknya pengetahuan, melainkan melalui kedalaman kesadaran. Sebab pada akhirnya, menjaga alam bukan sekadar menjaga dunia yang kita tinggali, melainkan menjaga keseimbangan batin yang memungkinkan manusia tetap hidup selaras dengan dirinya, sesamanya, dan seluruh ciptaan. Di dalam kehidupan yang semakin dipenuhi persaingan, manusia sering diajarkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa banyak yang mampu ia miliki. Ukuran kesuksesan perlahan bergeser menjadi angka-angka yang dapat dihitung, jabatan yang dapat dipamerkan, atau pencapaian yang dapat diperlihatkan kepada dunia. Tidak sedikit orang rela mengorbankan ketenangan batin, hubungan dengan keluarga, bahkan nilai-nilai kemanusiaan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, falsafah Jawa mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar keuntungan, yaitu harmoni. Leluhur memahami bahwa keuntungan yang diperoleh dengan mengorbankan keseimbangan pada akhirnya hanya akan melahirkan kegelisahan. Sebaliknya, ketika harmoni dijaga lebih dahulu, keuntungan yang datang akan membawa ketentraman, keberkahan, dan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Inilah salah satu inti dari Memayu Hayuning Bawana. Memperindah kehidupan tidak dimulai dengan mengambil sebanyak mungkin, tetapi dengan memastikan bahwa setiap langkah tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan diri sendiri, sesama, alam, dan nilai-nilai kebajikan. Bagi masyarakat Jawa zaman dahulu, kehidupan selalu dipandang sebagai jaringan yang saling terhubung. Tidak ada satu tindakan yang benar-benar berdampak hanya pada satu orang. Ketika seorang pemimpin bersikap adil, seluruh masyarakat akan merasakan kedamaian. Ketika seorang petani merawat sawahnya dengan penuh tanggung jawab,
hasil panennya akan menghidupi banyak keluarga. Ketika seorang pedagang berlaku jujur, kepercayaan akan tumbuh dan membawa keberkahan bagi usahanya. Sebaliknya, apabila seseorang memilih jalan yang curang demi memperoleh keuntungan sesaat, kerusakan tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Kepercayaan mulai hilang, hubungan menjadi renggang, dan perlahan-lahan harmoni yang telah dibangun bertahun-tahun mulai retak. Falsafah ini juga mengajarkan bahwa keserakahan adalah awal dari banyak penderitaan. Keserakahan membuat manusia selalu merasa kurang, meskipun telah memiliki lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Ia mendorong seseorang untuk terus mengejar tanpa pernah benar-benar menikmati apa yang telah dimiliki. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi mudah gelisah karena kebahagiaan selalu diletakkan di tempat yang lebih jauh. Leluhur Jawa melihat bahwa manusia yang dikuasai nafsu memiliki kecenderungan memandang segala sesuatu sebagai alat untuk memenuhi keinginannya. Alam dieksploitasi tanpa belas kasih, sesama dijadikan batu loncatan. Bahkan waktu bersama keluarga pun sering dikorbankan demi ambisi yang tidak pernah selesai. Padahal, kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang dipenuhi oleh keinginan tanpa batas, melainkan kehidupan yang mampu mengenali batas antara kebutuhan dan keserakahan. Orang yang mengenal rasa cukup tidak berhenti berusaha, tetapi ia tidak lagi diperbudak oleh keinginannya sendiri. Ia mampu bekerja keras tanpa kehilangan kemanusiaannya, mampu meraih keberhasilan tanpa mengorbankan nuraninya. Dalam ajaran kejawen, harmoni bukan berarti menghindari perubahan atau menolak kemajuan. Justru sebaliknya, harmoni mengajarkan agar setiap kemajuan berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Kemajuan yang tidak disertai kebijaksanaan ibarat kereta yang melaju sangat cepat tanpa pengemudi. Ia mungkin tampak mengagumkan pada awalnya, tetapi lambat laun akan kehilangan arah dan berakhir dalam kehancuran. Leluhur mengingatkan bahwa setiap keputusan sebaiknya tidak hanya dipertimbangkan dari sisi manfaat sesaat, tetapi juga dari dampaknya bagi kehidupan di masa depan. Sebelum mengambil sesuatu, bertanyalah apakah tindakan itu akan membawa ketenangan atau justru menimbulkan penyesalan. Sebelum mengucapkan sesuatu, renungkan apakah kata-kata itu akan membangun atau melukai. Pada akhirnya, Memayu Hayuning Bawana mengingatkan bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak manusia yang sekadar pandai mencari keuntungan. Dunia membutuhkan manusia yang mampu menciptakan keseimbangan dimanapun ia berada. Di dalam keluarga, ia menjadi sumber keteduhan. Di tempat kerja, ia menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Di tengah masyarakat, ia menjadi pembawa kedamaian. Dan di hadapan alam, ia menjadi penjaga yang penuh rasa hormat. Ketika harmoni menjadi dasar dari setiap tindakan, keuntungan yang diperoleh tidak lagi sekadar menambah harta, tetapi juga memperkaya makna kehidupan. Sebab keberhasilan yang sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengumpulkan paling banyak untuk dirinya sendiri, melainkan ketika kehadirannya membuat kehidupan di sekelilingnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Inilah warisan kebijaksanaan yang ditinggalkan para leluhur Jawa, bahwa keseimbangan selalu lebih berharga daripada kemenangan yang diraih dengan mengorbankan hati, dan harmoni akan selalu menjadi fondasi bagi kehidupan yang damai, bermartabat, serta penuh keberkahan. Seringkali manusia berpikir bahwa tantangan terbesar dalam hidup datang dari luar dirinya. Ia menganggap musuhnya adalah keadaan yang tidak berpihak, orang-orang yang menyakitinya, atau dunia yang terasa semakin keras dan penuh persaingan. Namun, para leluhur Jawa memandang persoalan ini dengan cara yang berbeda. Mereka mengajarkan bahwa musuh yang paling sulit dikalahkan justru berdiam di dalam diri sendiri. Ia hadir dalam bentuk amarah yang mudah meledak, kesombongan yang membuat seseorang merasa paling benar, iri hati yang menggerogoti kebahagiaan, ketamakan yang tidak pernah mengenal kata cukup, serta rasa takut yang membuat seseorang enggan melangkah menuju kebaikan. Selama musuh-musuh batin ini masih menguasai diri, sebaik apapun keadaan di luar tidak akan pernah mampu menghadirkan kedamaian yang sejati. Karena itulah, dalam semangat Memayu Hayuning Bawana, memperbaiki dunia selalu dimulai dengan memperbaiki diri sendiri. Sebab dunia yang damai tidak mungkin dibangun oleh hati yang masih dipenuhi kekacauan. Dalam falsafah Jawa, manusia sering diibaratkan sebagai pemimpin bagi kerajaannya sendiri. Kerajaan itu bukan wilayah yang dipenuhi istana dan pasukan,
melainkan batin yang dihuni oleh pikiran, perasaan, keinginan, dan nurani. Seorang pemimpin yang bijaksana mampu mengatur seluruh unsur di dalam kerajaannya agar tetap berjalan selaras. Sebaliknya, apabila pemimpin kehilangan kendali, kerajaan itu akan dipenuhi kekacauan. Demikian pula dengan diri manusia. Ketika hawa nafsu menjadi penguasa, akal kehilangan kejernihan dan hati kehilangan kelembutan. Keputusan-keputusan yang diambil pun lebih banyak didorong oleh emosi sesaat daripada kebijaksanaan. Leluhur Jawa tidak mengajarkan untuk mematikan keinginan, karena keinginan adalah bagian dari kodrat manusia. Yang diajarkan adalah kemampuan mengendalikan keinginan agar tetap berada dalam batas yang benar. Orang yang mampu menguasai dirinya tidak akan mudah terombang-ambing oleh pujian maupun hinaan. Perjalanan mengalahkan diri sendiri bukanlah perjalanan yang singkat. Ia tidak dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau bulan, melainkan menjadi laku yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang sesungguhnya membentuk wataknya. Memilih berkata jujur ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan. Memilih bersabar ketika kemarahan terasa lebih mudah dilampiaskan. Memilih memaafkan ketika hati ingin membalas. Pilihan-pilihan sederhana inilah yang perlahan menempa batin menjadi lebih kuat. Leluhur Jawa menyebut proses ini sebagai lelaku, yaitu perjalanan batin yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Dalam lelaku, kemenangan tidak diukur dari banyaknya orang yang berhasil dikalahkan, melainkan dari seberapa sering seseorang mampu mengalahkan dorongan-dorongan negatif yang muncul di dalam dirinya. Semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin besar pula peluangnya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang arif. Pada akhirnya, Memayu Hayuning Bawana mengajarkan bahwa perubahan terbesar tidak dimulai dari panggung-panggung besar atau pidato-pidato yang menggetarkan. Perubahan sejati dimulai dalam keheningan. Ketika seseorang dengan jujur berhadapan dengan dirinya sendiri, di sanalah ia belajar menerima kekurangannya tanpa menyerah pada kelemahannya. Di sanalah ia belajar bahwa setiap kemenangan atas amarah akan melahirkan kedamaian, setiap kemenangan atas keserakahan akan melahirkan rasa cukup, dan setiap kemenangan atas kesombongan akan membuka pintu menuju kebijaksanaan. Ketika semakin banyak manusia menempuh perjalanan batin seperti ini, dunia akan berubah dengan cara yang nyaris tak terlihat, tetapi sangat nyata. Hubungan antar manusia menjadi lebih hangat, lingkungan menjadi lebih tentram, dan kehidupan terasa lebih bermakna. Sebab memperindah dunia bukanlah tugas yang dimulai dari mengubah semua orang, melainkan keberanian untuk mengubah diri sendiri. Dari satu hati yang jernih akan lahir satu keluarga yang damai. Dari satu keluarga yang damai akan tumbuh masyarakat yang harmonis. Dan dari masyarakat yang harmonis, perlahan-lahan terwujudlah cita-cita luhur para leluhur Jawa. Sebuah dunia yang semakin hayu, semakin selaras, dan semakin layak diwariskan kepada generasi yang akan datang. Di antara sekian banyak ajaran yang diwariskan oleh para leluhur Jawa, ada satu nilai yang menjadi napas bagi seluruh laku kehidupan, yaitu welas asih. Nilai ini bukan sekadar rasa iba kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, melainkan kemampuan untuk melihat setiap makhluk sebagai bagian dari kehidupan yang sama. Dalam pandangan Jawa, manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari sesamanya. Apa yang dilakukan kepada orang lain, pada akhirnya akan kembali membentuk kehidupan dirinya sendiri. Karena itulah, Memayu Hayuning Bawana tidak mungkin terwujud tanpa adanya welas asih. Sebab dunia yang indah bukan dibangun oleh kekuatan, melainkan oleh hati yang mampu memahami, memaafkan, dan mengulurkan tangan ketika orang lain sedang terjatuh. Para leluhur menyadari bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru, sementara kasih yang tulus memiliki kekuatan untuk memutus mata rantai permusuhan yang telah berlangsung begitu lama. Welas asih berawal dari kemampuan untuk menyadari bahwa setiap manusia sedang memikul beban yang tidak selalu tampak oleh mata. Seseorang yang terlihat keras mungkin sedang menyembunyikan luka yang telah lama dipendam. Orang yang mudah marah bisa jadi sedang berjuang melawan rasa takut yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan mereka yang tampak selalu tersenyum belum tentu hidup tanpa kesedihan. Kesadaran inilah yang membuat para leluhur mengajarkan agar manusia tidak terburu-buru menghakimi.
Sebelum menilai seseorang, cobalah memahami jalan hidup yang telah ia tempuh. Sebelum membalas ucapan yang menyakitkan, renungkan sejenak bahwa mungkin orang itu sedang berbicara dari luka yang belum sembuh. Sikap seperti ini bukan berarti membenarkan setiap kesalahan, melainkan mengingatkan bahwa di balik setiap perilaku manusia sering tersembunyi pergulatan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari pemahaman seperti inilah tumbuh kelembutan hati yang mampu meredakan pertikaian sebelum menjadi lebih besar. Dalam kebijaksanaan Jawa, welas asih juga berarti memberi tanpa selalu menunggu balasan. Alam telah menunjukkan teladan tentang hal ini sejak awal kehidupan. Matahari menyinari bumi setiap hari tanpa memilih siapa yang layak menerima cahayanya. Hujan turun membasahi ladang, hutan, dan pemukiman tanpa meminta penghormatan sebagai imbalan. Pohon-pohon menghasilkan buah, memberikan oksigen, serta menjadi tempat berteduh bagi siapapun yang datang. Semua memberi sesuai kodratnya, tanpa dihitung dengan timbangan untung dan rugi. Leluhur kemudian mengajak manusia untuk belajar dari kebijaksanaan alam. Memberi senyuman kepada orang yang sedang bersedih, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang membutuhkan teman berbicara, membantu tanpa mempermalukan yang ditolong, atau memaafkan tanpa terus mengungkit kesalahan masa lalu. Semua itu adalah bentuk ulas asih yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus seringkali meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang daripada harta yang diwariskan. Namun, welas asih bukanlah kelemahan. Dalam falsafah Jawa, kasih sayang selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Ada kalanya seseorang harus berkata tegas agar orang lain tidak semakin jauh tersesat. Ada kalanya seseorang perlu menolak demi menjaga kebenaran. Kasih yang sejati bukan berarti selalu menyenangkan hati orang lain, melainkan mengusahakan kebaikan yang lebih besar, meskipun terkadang membutuhkan keberanian untuk mengambil sikap yang tidak mudah. Leluhur mengingatkan bahwa hati yang penuh ulas asih tidak dikuasai oleh kebencian, tetapi juga tidak membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Ia lembut, tetapi tidak rapuh. Ia sabar, tetapi tidak pasif. Ia pemaaf, tetapi tetap memegang nilai-nilai kebajikan. Keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan inilah yang menjadikan welas asih sebagai kekuatan batin yang mampu menjaga harmoni, tanpa kehilangan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Pada akhirnya, Memayu Hayuning Bawana mengajarkan bahwa dunia akan menjadi lebih indah bukan karena semua persoalan telah selesai, melainkan karena semakin banyak manusia yang memilih menanggapi kehidupan dengan hati yang penuh welas asih. Ketika seseorang memilih memahami daripada menghakimi, memilih menolong daripada mengabaikan, memilih memaafkan daripada membalas dendam, saat itulah ia sedang memperindah dunia, meskipun mungkin tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Para leluhur percaya bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari tindakan yang menggemparkan, tetapi dari getaran kebaikan yang menyebar secara perlahan dari satu hati ke hati yang lain. Welas asih ibarat mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Semakin banyak dibagikan, semakin jernih pula kehidupan yang dialirinya. Maka, jika manusia ingin benar-benar menjalankan amanah Memayu Hayuning Bawana, mulailah dengan memelihara welas asih di dalam hati. Sebab ketika kasih menjadi dasar setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan, manusia tidak hanya memperindah kehidupannya sendiri, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi perjalanan banyak jiwa di sekitarnya. Dunia terus berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi berkembang begitu pesat, informasi mengalir tanpa henti, dan batas-batas geografis seolah semakin memudar. Dalam hitungan detik, manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain, berbicara dengan siapa saja, bahkan menyelesaikan banyak pekerjaan tanpa harus meninggalkan tempat duduknya. Semua kemajuan ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, muncul pula tantangan yang tidak kalah besar. Banyak orang merasa semakin sibuk, tetapi semakin kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Semakin mudah terhubung dengan banyak orang, tetapi semakin sulit membangun kedekatan yang mendalam. Semakin banyak pengetahuan yang tersedia, tetapi semakin sedikit kebijaksanaan yang benar-benar dihayati.
Dalam keadaan seperti inilah ajaran Memayu Hayuning Bawana kembali menemukan maknanya. Ia hadir bukan sebagai ajakan untuk menolak kemajuan, melainkan sebagai kompas batin agar manusia tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk hidup dengan cara yang kaku. Mereka memahami bahwa kehidupan selalu bergerak, dan setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Yang mereka wariskan bukanlah aturan yang membelenggu, melainkan nilai-nilai yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Oleh sebab itu, Memayu Hayuning Bawana tetap relevan hingga hari ini. Di era modern, memperindah dunia tidak hanya berarti menjaga sawah, sungai, atau hutan, tetapi juga menjaga ruang-ruang kehidupan yang baru. Dunia digital, misalnya, telah menjadi bagian dari keseharian manusia. Di ruang inilah seseorang dapat memilih untuk menyebarkan pengetahuan atau kebencian, menghadirkan harapan atau ketakutan, membangun persaudaraan atau memperbesar perpecahan. Salah satu tantangan terbesar manusia modern adalah kecenderungan untuk terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Kehidupan yang ditampilkan melalui berbagai media seringkali hanya memperlihatkan sisi terbaik seseorang, sehingga banyak orang merasa hidupnya tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup berharga. Tanpa disadari, hati menjadi mudah dipenuhi iri, gelisah, dan rasa tidak puas. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan bahwa sumber kebahagiaan bukanlah perbandingan, melainkan penerimaan terhadap diri sendiri dan rasa syukur atas apa yang telah dianugerahkan. Orang yang terus memandang keluar akan sulit menemukan ketenangan, karena selalu ada orang yang tampak lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih berhasil. Namun, orang yang berani melihat ke dalam akan menemukan bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup, waktu, dan pelajaran yang berbeda. Memayu Hayuning Bawana mengajak manusia untuk berhenti menjadikan hidup sebagai perlombaan, lalu mulai memandangnya sebagai perjalanan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari hari ke hari. Di tengah dunia yang sering memuja kecepatan, falsafah Jawa justru mengajarkan pentingnya jeda. Bukan jeda untuk berhenti berkarya, melainkan jeda untuk kembali mendengarkan suara hati. Kesibukan yang tidak pernah diselingi keheningan perlahan membuat manusia kehilangan kemampuan untuk mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Ia bekerja tanpa henti, tetapi lupa menikmati hasilnya. Ia mengejar masa depan, tetapi mengabaikan keindahan saat ini. Padahal, keheningan adalah ruang tempat kebijaksanaan tumbuh. Dalam beberapa saat yang tenang, ketika seseorang mematikan hiruk-pikuk dunia dan memberi kesempatan kepada batinnya untuk berbicara, seringkali ia menemukan jawaban yang selama ini tidak terlihat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, Memayu Hayuning Bawana di tengah dunia modern adalah undangan untuk menjadi manusia yang tetap berakar di tengah perubahan. Pohon yang tinggi hanya mampu bertahan menghadapi angin, karena akarnya menghunjam kuat ke dalam tanah. Demikian pula manusia. Ia boleh memanfaatkan teknologi, mengejar ilmu, membangun usaha, dan meraih keberhasilan setinggi mungkin, tetapi jangan sampai kehilangan akar yang menopang seluruh kehidupannya. Kejujuran, welas asih, kesederhanaan, rasa syukur, serta tanggung jawab terhadap sesama dan alam. Kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan mempercepat arah menuju kekosongan. Sebaliknya, kemajuan yang dibimbing oleh nilai-nilai luhur akan menjadi sarana untuk memperluas manfaat bagi kehidupan. Inilah pesan yang tetap hidup dari para leluhur Jawa. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, dan cara hidup manusia boleh berkembang. Tetapi amanah untuk memperindah kehidupan tidak pernah berubah. Selama masih ada manusia yang memilih menjaga keseimbangan, menebarkan kebaikan, dan merawat harmoni dalam setiap langkahnya, selama itu pula semangat Memayu Hayuning Bawana akan terus hidup, menerangi perjalanan manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebijaksanaan. Di dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika manusia merasa bahwa jawaban atas berbagai persoalan tidak lagi dapat ditemukan melalui keramaian. Semakin banyak nasihat yang didengar, semakin banyak pula kebingungan yang muncul. Semakin luas pengetahuan yang dipelajari, semakin terasa bahwa masih ada ruang kosong di dalam hati yang belum terisi.
Pada titik inilah para leluhur Jawa mengajarkan pentingnya lelaku sunyi. Kesunyian bukan dimaknai sebagai mengasingkan diri dari dunia atau meninggalkan seluruh tanggung jawab kehidupan, melainkan sebagai ruang batin untuk kembali bertemu dengan diri yang paling jujur. Sebab di tengah kebisingan dunia, manusia seringkali mendengar suara semua orang, tetapi lupa mendengarkan suara nuraninya sendiri. Memayu Hayuning Bawana mengajarkan bahwa seseorang tidak akan mampu memperindah dunia apabila batinnya sendiri masih dipenuhi kegaduhan. Dunia luar selalu merupakan pantulan dari dunia di dalam diri. Karena itu, perjalanan menuju harmoni selalu diawali dengan keberanian memasuki keheningan. Lelaku sunyi merupakan latihan untuk menata kembali hubungan antara pikiran, hati, dan kesadaran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia begitu mudah terseret oleh berbagai dorongan yang datang silih berganti. Keinginan untuk memiliki lebih banyak, rasa takut kehilangan, kegelisahan terhadap masa depan, dan penyesalan atas masa lalu seringkali memenuhi ruang batin tanpa disadari. Pikiran menjadi seperti permukaan danau yang terus bergelombang, sehingga tidak mampu memantulkan langit dengan jernih. Para leluhur memahami bahwa keadaan seperti ini membuat manusia sulit membedakan mana suara kebijaksanaan dan mana suara ego. Oleh sebab itu, mereka membiasakan diri untuk menyediakan waktu bagi keheningan, baik melalui doa, semadi, tirakat, berjalan seorang diri di alam, maupun sekadar duduk dalam diam sambil mengamati napas yang keluar dan masuk. Dalam keheningan itu, manusia perlahan mulai melihat dirinya apa adanya. Dalam falsafah Jawa, keheningan bukanlah ruang yang kosong. Justru di sanalah kesadaran mulai berbicara dengan bahasa yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Ketika seseorang mampu menenangkan pikirannya, ia mulai menyadari bahwa banyak persoalan selama ini sebenarnya lahir dari cara pandangnya sendiri. Ia melihat bahwa kemarahan sering muncul karena harapan yang terlalu dipaksakan. Kekecewaan tumbuh karena keinginan mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kuasanya. Kesombongan muncul karena lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat kembali kepada sang pemberi. Kesadaran-kesadaran seperti ini tidak datang melalui perdebatan, melainkan melalui perenungan yang jujur. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin kecil keinginannya untuk menyalahkan dunia. Ia mulai memahami bahwa perubahan yang paling nyata bukanlah ketika keadaan di luar berubah, tetapi ketika cara ia memandang kehidupan menjadi lebih bijaksana. Lelaku sunyi juga mengajarkan pentingnya kesabaran terhadap proses. Di zaman yang serba cepat, manusia terbiasa menginginkan hasil dalam waktu singkat. Ia berharap semua persoalan segera selesai, semua doa segera terwujud, dan semua usaha langsung membuahkan hasil. Padahal, alam telah menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Benih tidak berubah menjadi pohon dalam semalam. Air yang menetes sedikit demi sedikit mampu melubangi batu karena kesetiaannya pada proses, bukan karena kekuatannya. Demikian pula perjalanan batin manusia. Tidak ada kesadaran yang tumbuh secara instan. Kejernihan hati dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tekun setiap hari. Menahan amarah ketika emosi memuncak, menjaga kejujuran saat ada kesempatan untuk berlaku curang, tetap bersyukur ketika harapan belum terpenuhi, dan tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Semua itu adalah bagian dari lelaku sunyi. Pada akhirnya, Memayu Hayuning Bawana mengingatkan bahwa kesunyian bukanlah tujuan akhir, melainkan sumber kekuatan untuk kembali hadir di tengah kehidupan dengan hati yang lebih jernih. Setelah seseorang menemukan kedamaian di dalam dirinya, ia tidak berhenti pada pengalaman pribadi itu. Ia kembali kepada keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawabnya dengan kesadaran yang baru. Ia berbicara dengan lebih lembut, bertindak dengan lebih bijaksana, dan mengambil keputusan dengan lebih tenang. Kehadirannya tidak lagi menambah kegaduhan, tetapi menjadi penyejuk bagi lingkungan di sekitarnya. Inilah makna terdalam dari lelaku sunyi menurut kebijaksanaan Jawa. Keheningan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan tempat di mana manusia membersihkan batinnya agar mampu kembali memperindah dunia. Sebab hanya hati yang telah mengenal kedamaian yang sanggup menyebarkan kedamaian.
Dan hanya manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang mampu menjalankan amanah luhur Memayu Hayuning Bawana, menjaga keindahan, keseimbangan, dan keharmonisan kehidupan bagi semua makhluk, dari generasi sekarang hingga generasi yang akan datang. Setiap zaman memiliki wajahnya sendiri. Ada masa ketika manusia hidup berdampingan dengan hutan yang lebat, sungai yang jernih, dan langit malam yang dipenuhi bintang. Ada pula masa seperti sekarang, ketika gedung-gedung tinggi menjulang, teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan kehidupan bergerak dalam irama yang nyaris tidak pernah berhenti. Perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Namun, di tengah segala perubahan itu, ada nilai-nilai yang tetap bertahan karena bersumber dari hakikat kehidupan itu sendiri. Memayu Hayuning Bawana adalah salah satunya. Falsafah ini tidak bergantung pada bentuk zaman, melainkan pada kesadaran manusia. Selama manusia masih memiliki hati, selama ia masih hidup berdampingan dengan sesama dan alam, maka ajaran untuk memperindah kehidupan akan selalu menemukan tempatnya. Itulah sebabnya kebijaksanaan para leluhur Jawa tidak pernah benar-benar menjadi tua. Yang berubah hanyalah cara manusia memahaminya, sedangkan maknanya tetap hidup melintasi generasi. Para leluhur tidak meninggalkan warisan berupa kemewahan yang dapat dinikmati selamanya. Mereka memahami bahwa bangunan dapat runtuh, harta dapat habis, dan kekuasaan dapat berpindah tangan. Oleh karena itu, mereka memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu cara berpikir dan cara menjalani kehidupan. Mereka menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak boleh hanya bertanya, "Apa yang akan aku dapatkan dari dunia?" tetapi juga, "Apa yang dapat aku berikan kepada dunia?" Pertanyaan sederhana ini mengubah arah kehidupan seseorang. Dari keinginan untuk mengambil menjadi semangat untuk memberi. Dari ambisi menguasai menjadi kerelaan untuk menjaga. Dari keinginan dipuji menjadi ketulusan untuk bermanfaat. Inilah warisan yang tidak dapat dicuri oleh waktu. Selama nilai-nilai itu terus dipraktikkan, para leluhur seolah masih berbicara melalui setiap tindakan baik yang dilakukan oleh anak cucunya. Di dalam kehidupan modern, sering muncul anggapan bahwa tradisi adalah sesuatu yang harus ditinggalkan demi mengejar kemajuan. Padahal, kemajuan dan tradisi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Yang perlu ditinggalkan bukanlah kebijaksanaannya, melainkan cara berpikir yang menghambat pertumbuhan. Falsafah Jawa justru mengajarkan keseimbangan antara menerima perubahan dan tetap menjaga akar kehidupan. Pohon yang sehat mampu menumbuhkan cabang-cabang baru karena akarnya tetap kuat menghunjam ke dalam tanah. Demikian pula manusia. Ia dapat mempelajari ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, menjelajahi dunia, dan membangun peradaban yang lebih maju tanpa harus kehilangan nilai-nilai luhur yang membentuk kemanusiaannya. Kemajuan yang tidak memiliki akar akan mudah roboh ketika menghadapi krisis. Sebaliknya, kemajuan yang dibangun di atas kebijaksanaan akan melahirkan kehidupan yang lebih kokoh, karena tidak hanya mengejar keberhasilan, tetapi juga menjaga martabat, keseimbangan, dan rasa kemanusiaan. Warisan terbesar dari Memayu Hayuning Bawana sesungguhnya adalah cara memandang kehidupan sebagai sebuah amanah, bukan sekadar kesempatan untuk memenuhi keinginan pribadi. Ketika seseorang mulai melihat hidup sebagai titipan, sikapnya terhadap segala sesuatu akan berubah. Ia lebih berhati-hati dalam menggunakan alam, lebih lembut dalam memperlakukan sesama, lebih jujur dalam menjalankan tanggung jawab, dan lebih rendah hati ketika memperoleh keberhasilan. Ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanya bersifat sementara. Tubuh akan menua, jabatan akan berganti, harta akan berpindah tangan, dan nama seseorang lambat laun akan memudar dari ingatan banyak orang. Namun, kebaikan yang pernah ia tanam akan terus hidup melalui kehidupan orang-orang yang pernah disentuh oleh ketulusannya. Seperti pohon besar yang mungkin telah lama tumbang, tetapi benih-benihnya telah tumbuh menjadi hutan yang memberi kehidupan bagi banyak makhluk. Demikian pula manusia. Pada akhirnya, kebijaksanaan para leluhur Jawa mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mendalam. Ketika perjalanan hidup ini berakhir, jejak seperti apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kehadiran kita telah membuat dunia menjadi sedikit lebih damai, sedikit lebih adil, dan sedikit lebih indah daripada sebelumnya?
Ataukah kita justru meninggalkan luka, kerusakan, dan perpecahan yang harus dipikul oleh generasi berikutnya? Memayu Hayuning Bawana tidak menuntut manusia menjadi sosok yang sempurna. Ia hanya mengajak setiap orang untuk terus bertumbuh, memperbaiki diri, dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menghadirkan lebih banyak kebaikan daripada hari kemarin. Inilah warisan yang tidak akan pernah usang. Selama matahari masih terbit di ufuk timur, selama angin masih berembus di antara pepohonan, dan selama manusia masih mencari makna di balik kehidupannya, ajaran ini akan tetap hidup sebagai pelita yang menerangi jalan. Sebab kebijaksanaan sejati tidak pernah dikalahkan oleh waktu. Ia hanya menunggu hati yang cukup tenang untuk mendengar bisikannya, lalu meneruskannya kepada generasi berikutnya melalui laku yang penuh cinta, tanggung jawab, dan keharmonisan. Perjalanan memahami Memayu Hayuning Bawana pada akhirnya membawa manusia pada sebuah kesadaran yang sederhana, namun mampu mengubah seluruh cara pandangnya terhadap kehidupan. Bahwa tujuan hidup bukanlah menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa, atau paling dikenang, melainkan menjadi manusia yang kehadirannya membawa cahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang menyilaukan mata, melainkan ketulusan yang menghangatkan hati. Ia hadir melalui kata-kata yang membangun harapan, melalui tangan yang ringan menolong tanpa mengharap balasan, melalui keputusan yang lebih mengutamakan keadilan daripada keuntungan pribadi, dan melalui hati yang tetap rendah meskipun kehidupan telah menghadiahkan berbagai keberhasilan. Para leluhur Jawa memahami bahwa manusia tidak dilahirkan untuk berjalan sendiri. Setiap orang adalah bagian dari perjalanan orang lain. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan, sekecil apapun, memiliki kemampuan untuk memperindah atau justru memperkeruh kehidupan. Dari kesadaran inilah lahir tanggung jawab moral untuk selalu memilih jalan yang menghadirkan ketentraman, bukan pertikaian. Menjadi cahaya bukan berarti hidup tanpa kekurangan atau tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang-orang yang paling bijaksana pun pernah merasakan jatuh, kecewa, dan kehilangan arah. Yang membedakan mereka adalah keberanian untuk belajar dari setiap pengalaman. Dalam falsafah Jawa, kehidupan dipandang sebagai guru yang tidak pernah berhenti mengajarkan kebijaksanaan kepada siapapun yang mau membuka hati. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Kehilangan mengajarkan rasa syukur. Koban mengajarkan ketiguan. Dan keberhasilan menguji apakah manusia tetap mampu menjaga kesederhanaannya. Orang yang benar-benar matang bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang mampu mengubah luka menjadi sumber kebijaksanaan. Ia tidak membiarkan penderitaan membuatnya menjadi pahit. Para leluhur juga mengingatkan bahwa dunia tidak berubah hanya karena hadirnya satu peristiwa besar. Dunia berubah melalui jutaan tindakan kecil yang dilakukan setiap hari oleh manusia-manusia biasa. Senyuman yang tulus kepada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi. Kejujuran ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kesabaran menghadapi perbedaan. Kesediaan menjaga alam dengan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Semua tindakan sederhana itu mungkin tampak tidak berarti jika dilihat secara terpisah. Namun ketika dilakukan oleh banyak hati yang sadar, ia menjadi kekuatan yang perlahan mengubah wajah kehidupan. Seperti mata air kecil yang terus mengalir hingga akhirnya membentuk sungai besar, demikian pula kebaikan. Ia tidak selalu terdengar gemuruh, tetapi selalu menemukan jalannya untuk memberi kehidupan. Memayu Hayuning Bawana mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari perubahan itu, bukan dengan menunggu orang lain memulai, melainkan dengan memulainya dari dirinya sendiri. Di zaman yang penuh ketidakpastian ini, ketika manusia sering merasa kehilangan pegangan, ajaran para leluhur menawarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu arah hidup. Arah itu bukan sekadar tentang kemana manusia harus pergi, tetapi tentang bagaimana ia seharusnya melangkah. Melangkah dengan hati yang jernih, pikiran yang bijaksana, dan niat yang tulus. Melangkah tanpa melupakan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, bahwa alam bukan warisan dari nenek moyang semata melainkan titipan bagi anak cucu, dan bahwa kehidupan bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling tinggi, melainkan kesempatan untuk meninggalkan manfaat yang paling luas. Ketika seseorang menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar hidupnya,
Ia tidak akan mudah kehilangan arah meskipun dunia terus berubah. Maka, pada akhirnya, rahasia terbesar memayu Hayuning Bawana bukanlah sebuah ilmu yang tersembunyi di balik simbol-simbol kuno, atau hanya dapat dipahami oleh segelintir orang. Rahasia itu sesungguhnya sangat dekat, bahkan telah lama hidup di dalam diri setiap manusia yang mau mendengarkan suara nuraninya. Ia hadir ketika kita memilih memperbaiki diri sebelum menyalahkan orang lain. Ia tumbuh ketika kita merawat alam sebagaimana kita merawat rumah sendiri. Ia hidup ketika kita menebarkan welas asih tanpa membedakan siapa yang layak menerimanya. Dan ia menjadi nyata ketika setiap langkah yang kita ambil meninggalkan jejak kebaikan bagi kehidupan. Inilah warisan luhur yang dititipkan oleh para leluhur Jawa, sebuah ajaran yang tidak lekang oleh waktu, karena berbicara langsung kepada hakikat manusia. Selama masih ada hati yang mencari kebijaksanaan, selama masih ada jiwa yang merindukan kedamaian, dan selama masih ada manusia yang percaya bahwa dunia dapat menjadi lebih baik melalui laku yang tulus, maka semangat memayu Hayuning Bawana akan terus hidup. Ia akan menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup, menghubungkan manusia dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta, hingga akhirnya setiap kehidupan yang disentuhnya menjadi lebih hayu, lebih indah, lebih selaras, lebih bermakna, dan lebih penuh berkah bagi seluruh semesta. Pada akhirnya, memayu Hayuning Bawana bukan sekadar falsafah kuno yang tersimpan di balik lembaran naskah para leluhur Jawa. Ia adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan lebih banyak ketenangan daripada kegelisahan, lebih banyak kasih daripada kebencian, dan lebih banyak harmoni daripada perpecahan. Dunia tidak selalu berubah karena hadirnya orang-orang besar, tetapi karena manusia-manusia biasa yang memilih berbuat baik setiap hari, meski tidak ada yang melihat. Barangkali, setelah menyaksikan video ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi, apa yang bisa dunia berikan kepadaku, melainkan, apa yang telah aku berikan agar dunia menjadi sedikit lebih indah. Sebab dari satu hati yang jernih, lahir satu keluarga yang damai. Dari satu keluarga yang damai, tumbuh masyarakat yang harmonis. Dan dari sanalah, cita-cita luhur memayu Hayuning Bawana perlahan menjadi nyata. Jika renungan ini memberi manfaat dan membuka sudut pandang baru bagi Anda, jangan lupa subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang mencari ketenangan hidup. Dengan dukungan Anda, kita dapat terus melestarikan kebijaksanaan leluhur Nusantara agar tetap hidup dan menginspirasi generasi masa kini maupun masa depan. Terima kasih telah menemani perjalanan renungan ini hingga akhir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga setiap langkah Anda selalu dipenuhi kebijaksanaan, hati yang teduh, dan kehidupan yang semakin hayu, lebih indah, lebih selaras, dan lebih bermakna.